Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami boleh beribadah. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kingdom Kids, yes, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Shalom adik-adik semuanya. Pasti sudah semangat untuk memuji Tuhan hari ini dong. Bener banget nih. Kak Julia. Kenapa Kak Arif? Kak Arif mau tanya tema ibadah kita minggu ini atau hari ini itu tentang apa sih Kak? Ibadah kita minggu ini adalah Tuhan Kota Bentengku. Oh, Tuhan adalah kota benteng kita. Bener banget Kak Arif. Oleh sebab itu adik-adik kita gak boleh takut karena ada Tuhan yang jadi kota benteng kita. Bener banget. Nah, adik-adik udah siap memuji nama Tuhan belum? Sudah siap ibadah belum? Kurang keras suaranya, sudah siap ibadah belum? Kalau gitu semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Kingdom Kids. Yeay! Pakai gerakan semua ya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi ya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai apa? Kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi ya. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, Kak Julia kan tadi bilang nih tema hari ini adalah Tuhan adalah kota benteng kita. Oleh sebab itu adik-adik nih Kak Julia, kita semua mau berkata kalau hanya dekat sama Tuhan aja kita pasti tenang. Nah, kenapa? Karena Tuhan akan senantiasa melindungi setiap kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Kak Julia tetap semangat. Oke. Ayo kita nyanyi sama-sama. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Siap ya semuanya ya, tetap antusias dan semangat semuanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya siapa? Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Semuanya yuk adik-adik. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Nah
Adik-adik harus ingat ya, bahwa Tuhan itu adalah kota benteng kita. Benar banget Kak Ari. Jadi buat semua adik-adik nih harus tetap berharap sama Tuhan. karena Dia yang akan melindungi kita dan dekat Dia kita pasti menang. Oleh sebab itu jangan pernah ragu-ragu semuanya untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kita. Yuk kita menyanyikan pujian ini sekali lagi ya. Adik-adik tetap semangat semuanya. Pakai gerakan sama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lama. Sekali lagi adik-adik, aku tidak akan goyah. Aku Tidak akan goyah selama-lamanya. Shalom Kingdom Kids, apa kabar dimanapun kamu berada? Kakak berharap kamu sehat, kamu tetap bahagia, kamu selalu disertai Tuhan. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih tetap Tuhan lindungi. Kami percaya di waktu-waktu ke depan Tuhan juga tetap melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, biar kiranya Tuhan tolong kami untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kingdom Kids, selama 1 bulan ini, di bulan Oktober, kita akan sama-sama belajar tentang wanita-wanita yang Tuhan pakai. Wanita-wanita, perempuan-perempuan yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang, termasuk buat kita sampai hari ini adik-adik. Nah, oleh sebab itu kakak berharap kamu bisa mendengarkannya setiap minggu, supaya kita tahu bahwa Tuhan tidak hanya memakai laki-laki atau pria, tapi Tuhan juga pakai wanita. Adik-adik wanita boleh angkat tangan dan berkata, yes, aku dipakai Tuhan. Yes, aku dipakai Tuhan. Nah, sama-sama yuk kita belajar dari firman Tuhan. Wanita pertama yang akan kita pelajari minggu ini ada di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-28. Adik-adik nanti bisa baca ya setelah mendengarkan atau setelah kita beribadah Kingdom Kids. Nanti kakak akan membacakan beberapa ayat untuk adik-adik. Wanita ini sangat menderita adik-adik. Dia selalu sedih. Dia nggak bisa menutupi perasaannya. Dia selalu menangis. Apalagi adik-adik tahu tidak bahwa dia selalu dihina. Dia selalu diejek. Dia dikata-katai. Kamu wanita tidak berguna. Kamu wanita yang tidak punya harapan. Saking sedihnya adik-adik, wanita ini sampai-sampai tidak bisa dihibur oleh suaminya. Dia berkata bahwa dia memang wanita yang malang. Dia wanita yang tidak berguna. Suaminya sampai bilang, tetap ada aku, kata suaminya. Tapi wanita ini selalu merasakan kesedihan. Karena setiap hari dia selalu menerima ejekan, hinaan dari orang lain. Adik-adik, ketika wanita ini merasa selalu dihina, selalu sedih, selalu merasa tidak berguna, tidak punya harapan, dia tahu kemana dia harus pergi. Dia selalu datang kepada Tuhannya. Dia selalu mengadukan semua persoalannya. Setiap dia dihina, dia disepelekan, perempuan ini tidak pernah lari kepada siapapun. Dia selalu lari kepada Tuhannya. Dia selalu berdoa kepada Tuhannya. Dia mengadu, dia cerita sama Tuhannya. Tuhan, hari ini aku diejek lagi, hari ini aku dihina lagi, hari ini rasanya aku gak punya harapan. Dia selalu katakan itu kepada Tuhan setiap hari.
Nah, kakak mau tanya, apakah ada di antara adik-adik yang mungkin sering atau pernah mengalami dihina, diejek, atau istilah sekarang dikatakan dibully, atau seringkali disakiti oleh teman-teman? Kepada siapa adik-adik mengadu? Ayo, kadang-kadang adik mengadu kepada mama papa. Betul, baik itu. Mama papa bisa menjaga kamu, bisa melindungi kamu. Tetapi yang terpenting adik-adik jangan dilupakan bahwa kita punya Tuhan. Kita belajar dari perempuan ini, dari wanita yang dikasihi Tuhan ini. Ketika dia merasakan sedih, dia merasakan tidak punya harapan, dia merasakan rasanya hancur, dia mengadu kepada Tuhan adik-adik. Nah, kita belajar ya. Yang pertama, wanita ini mengadu kepada Tuhan. Itu yang membuat dia berbeda. Adik-adik ingat ya, dia mengadu atau berdoa kepada Tuhan. Dia menghadap Tuhan dengan hati yang pedih. Dia menghadap Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Sampai, Tuhan tolong aku. Dia ceritakan semuanya. Poin pertama, adik-adik ingat, dia mengadu kepada Tuhan. Wanita ini memohon kepada Tuhan untuk diberikan seorang anak. Nah, adik-adik, ketika dia berdoa, dia mengadu, dia tidak hanya menangis, dia tidak hanya mengeluh, tetapi dia menyampaikan apa yang dia inginkan kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia berdoa, dia bercerita kepada Tuhan dan percaya. Oleh sebab itu dia berkata, Tuhan berikan aku seorang anak laki-laki. Dia percaya kepada Tuhan adik-adik, bahwa Tuhan bisa menjawab doanya. Dia berdoa dengan jelas. Dia berkata, berikan aku seorang anak laki-laki. Nah adik-adik, tadi kita sudah ingat ya, bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus mengadu kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, kita meminta kepada Tuhan dengan jelas. Wanita ini mengajarkan kepada kita untuk mengatakan sesuatu dengan jelas kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak tahu loh adik-adik apa yang kita butuhkan. Tapi Tuhan mau pengakuan kita. Adik-adik, mungkin hari ini adik-adik sedang merasa marah, sedih, atau putus asa. Ayo mari kita datang kepada Tuhan. Seperti yang diajarkan oleh wanita ini di dalam Alkitab kita baca. Bahwa dia mengadu, lalu kemudian dia meminta dengan jelas kepada Tuhan. Nah, hari ini kita melihat ketika adik-adik punya persoalan, punya masalah, adik-adik bisa meminta dengan jelas kepada Tuhan apa yang adik-adik butuhkan. Hari ini mungkin ada di antara adik-adik yang datang kepada Tuhan. Aku sedih Tuhan, aku marah. Tapi kenapa kamu marah? Tuhan mau dengar dari mulut kamu. Mungkin kamu bisa bilang, hari ini papa mama tidak bekerja Tuhan. Kami kesulitan untuk mencari makan dan lain sebagainya. Tuhan mendengar doa kita. Nah adik-adik, itu yang kedua. Yang pertama mengadu kepada Tuhan. Yang kedua memohon dengan jelas. Lalu yang ketiga, dia berjanji kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik dari hidupnya, bahkan dari anak yang akan Tuhan berikan. Wow, luar biasa loh adik-adik perempuan ini. Adik-adik mau tahu siapa dia? Nah, betul. Ada yang sudah berani jawab, ada yang sudah menjawab dengan tepat. Betul sekali. Wanita ini bernama Hana. Dia selalu berdoa kepada Tuhan untuk meminta seorang anak laki-laki. Dan bukan hanya meminta adik-adik, tapi Ibu Hana, perempuan ini berjanji, kalau Tuhan berikan anak laki-laki kepada aku akan memberikan anak ini untuk Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Hari ini kalau adik-adik sudah memohon kepada Tuhan, adik-adik sudah meminta dengan jelas kepada Tuhan, apa yang ingin adik-adik lakukan kalau Tuhan menjawab doamu? Apakah akan kamu gunakan hanya untuk kesenangan dirimu sendiri? Atau seperti Ibu Hana, wanita ini, dia berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan menolong dia, Tuhan menjawab doanya, dia akan menggunakan semuanya itu untuk Tuhan. Luar biasa loh adik-adik,
Tuhan sungguh disenangkan dengan apa yang Ibu Hana lakukan. Adik-adik, mari kita belajar dari firman Tuhan bahwa kalau kita dijawab doanya, itu bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kesenangan kita. Kalau adik-adik diberikan kepintaran, itu bukan untuk adik-adik sendiri. Kalau mama papa diberkati, bisa mencari uang, uang itu bukan untuk kepentingan kita sendiri adik-adik. Tapi Tuhan mengajarkan lewat firman-Nya hari ini, biar kiranya jawaban doa yang kita terima itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik pasti tahu bahwa Samuel, anak dari Ibu Hana ini, yang diberikan Tuhan kepada dia, akhirnya menjadi seorang nabi yang dipakai Tuhan, terutama pada awal-awal ketika dia masih tinggal bersama-sama dengan Imam Eli. Ketika dia masih tinggal bersama dengan Imam Eli dan kedua anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas, yang sangat menyakiti hati Tuhan. Samuel dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena ini jawaban doa dari Ibu Hana. Luar biasa bukan adik-adik? Kakak berharap adik-adik juga mau belajar dari firman Tuhan, menggunakan semua yang Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan mendengar doa Ibu Hana. Bahkan Imam Eli pun tidak mengerti apa yang Ibu Hana lakukan. Ketika Ibu Hana berdoa di bait Allah, dia hanya bergumam adik-adik. Dia cuma mulutnya komat kamit, air matanya berlinang. Dia tidak mengeluarkan suara. Dia berdoa dengan hancur hati adik-adik. Bukan hatinya dihancurin, ditumbuk, tidak. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Imam Eli saja adik-adik, dia berpikir bahwa Ibu Hana ini sedang mabuk. Seperti orang mabuk gitu. Tetapi Ibu Hana bilang, tidak Imam, aku sedang berdoa kepada Tuhan. Apakah adik-adik pernah berdoa seperti Ibu Hana? Dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita memohon kepada Tuhan, kita harus memohon dengan sungguh-sungguh. Nah, akibatnya jawaban doanya adalah tahun berikutnya Tuhan menjawab doa Ibu Hana, yaitu dengan memberikan seorang anak laki-laki yang dia beri nama Samuel. Adik-adik yang Tuhan kasihi, Kingdom Kids dimanapun kamu berada, ketika Samuel lahir, Ibu Hana tidak lupa dengan janjinya. Dia menepati janjinya. Ketika Samuel kecil sudah tidak menyusu lagi dengan ibunya, kira-kira usia 2-3 tahun, Ibu Hana dengan rela, dengan sukacita mengantarkan Samuel kecil ke Imam Eli, ke rumah Tuhan. Untuk apa? Ya untuk menepati janjinya. Samuel menjadi pelayan Tuhan sejak dia masih kecil. Luar biasa loh adik-adik. Kita tidak akan mengenal Nabi Samuel kalau tidak ada seorang ibu yang bernama Ibu Hana yang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang berjanji kepada Tuhan dan menepati janjinya. Kita belajar dari firman Tuhan adik-adik, bahwa siapapun bisa Tuhan pakai, termasuk wanita. Kita belajar dari Ibu Hana, dia setia, dia tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun mungkin orang-orang tidak melihat ada jalan keluar, tapi Ibu Hana memandang kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan pasti jawab doa aku. Ibu Hana hanya berharap kepada Tuhan. Adik-adik yang Tuhan kasihi, kita belajar dari firman Tuhan hari ini, bahwa siapapun Tuhan bisa pakai, termasuk wanita. Jadi adik-adik Kingdom Kids, yang wanita, yang perempuan, jangan kecil hati. Kok kakak selama ini firman Tuhannya tokohnya selalu anak laki-laki atau laki-laki. Hari ini kita belajar, selama 1 bulan ini kita belajar bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk kita. Adik-adik yang wanita yang masih kecil, Tuhan juga bisa pakai untuk menjadi berkat. Syaratnya apa? Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu kemudian kita meminta dengan jelas kepada Tuhan, apa yang kamu inginkan. Dan kita berjanji, Tuhan, kalau Tuhan berikan jawab doa
aku akan gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan aku Tuhan. Lalu yang terakhir adik-adik harus ingat, seperti contoh yang Ibu Hana berikan kepada kita, yaitu dia menepati janjinya. Jadi kalau adik-adik sudah menerima jawaban Tuhan, jangan lupa adik-adik harus menepati janjinya kepada Tuhan, memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, seperti janji Ibu Hana kepada Tuhan, yaitu Samuel akan menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Adik-adik yang Tuhan kasihi, kakak percaya lewat firman Tuhan hari ini, adik-adik belajar sesuatu. Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan ada beberapa hal yang penting yang kita perlu perhatikan yang tadi kita sudah pelajari. Kakak berdoa supaya kita semua, siapapun, baik adik-adik yang laki-laki maupun yang perempuan, dipakai Tuhan untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati teman-teman kita dimanapun kita berada. Kakak percaya dan kakak berdoa, biar kiranya semuanya ini boleh terjadi atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati, firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kita dan berbuah dengan lebat. Amin. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Hari ini kami sudah belajar dari Ibu Hana. Kami belajar untuk berdoa, berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami belajar juga untuk meminta dengan jelas kepada Tuhan. Kami tahu apa yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan, Tuhan juga tahu apa yang kami butuhkan. Kami juga percaya Tuhan bahwa Tuhan bisa menjawab doa kami. Tuhan berkuasa menjawab doa kami. Biar kiranya Tuhan, jawaban doa itu boleh kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan hari ini tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh, berbuah lebat, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Baik kami anak laki-laki maupun kami anak perempuan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa ya, Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Dia bisa pakai siapa saja. Mungkin orang-orang yang dianggap lemah, Tuhan juga bisa pakai. Oleh sebab itu, kakak tantang untuk adik-adik untuk bersiap-siap dipakai Tuhan. Jadi alat Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Untuk minggu ini kita juga akan mengadakan tantangan buat adik-adik. Kita akan menghafalkan ayat lagi adik-adik. Ini penting buat kita supaya kita selalu ingat firman Tuhan. Adik-adik, kita akan sama-sama belajar menghafal ayat-ayat firman Tuhan ya. Tantangan minggu ini adalah hafalkan ayat firman Tuhan dari 1 Samuel 2 ayat 1 bagian A. Oke, Kak Ina bacakan ya untuk adik-adik. Ayat hafalannya 1 Samuel 2 ayat 1 bagian A. Demikian firman Tuhan. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Kakak bacakan sekali lagi 1 Samuel 2 ayat 1a. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Adik-adik hafalkan, nanti adik-adik rekam ketika adik-adik menghafalkan ayat ini. Lalu videonya dikirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa dikirimkan terakhir hari Senin besok, supaya bisa ditayangkan bersama-sama dengan ibadah Kingdom Kids minggu depan. Oke adik-adik, kakak tunggu. Jangan lupa ya dihafalkan ayatnya. 1 Samuel 2 ayat 1a. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa. Shalom.